bingung gimana mau cerita. Takut didengar, tapi nggak benar-benar dipahami. Kadang lebih gampang diem daripada jelasin perasaan yang bahkan aku sendiri nggak ngerti. Tasa, lagi kenapa? Enggak kok, aku lagi nggak apa-apa. Kamu tuh kalau punya masalah ya cerita aja, jangan dipendam. Mungkin kamu kalau mau cerita, ya cerita aja. Makasih ya, aku cuma takut dijudge dan dihakimi. Aku gak bakal ngehakimi kamu juga kok. Kadang, yang kita lihat di luar gak selalu sama kayak yang mereka rasain di dalam. Ada yang datang ke sekolah sambil senyum, padahal lagi berjuang keras buat menangis. Ada yang kelihatannya cuek, padahal cuma gak tahu harus cerita ke siapa. Sekarang, banyak dari kita yang ngerasa capek. Tekanan tugas, ekspektasi, media sosial, pertemanan, semuanya bercampur jadi satu. Kadang, saking stresnya, kita malah lari ke hal-hal yang bikin lebih rusak. Marah ke diri sendiri, menjauh, atau nyari pelarian yang salah. Cala, kamu gak apa-apa? Kelihatannya lagi sedih nih, kenapa? Gak apa-apa kok, aku cuma lagi capek aja. Makasih ya udah nanya. Iya, gak apa-apa, kalau mau cerita bakal aku dengerin kok. Santai aja, gak harus sekarang. Betul itu, kalau ada apa-apa bilangnya kami. Iya bener. Katanya mimpiku kan terwujud. Mereka lupa tentang mimpi buruk. Dari perhatian kecil, tumbuh keberanian untuk mulai bercerita. Kita mungkin gak bisa nyelesain semua masalah, tapi kita bisa mulai dari hal sederhana, mendengarkan tanpa menghakimi. Gak apa-apa, kita semua pasti bakal ngerasain capek dan itu wajar, normal. Kita semua pernah ngerasain capek. Setidaknya dengan kamu cerita ke kami, kamu berani mengungkapkan perasaan kamu. Seenggaknya beban yang ada di hati kamu itu bisa lebih tersalurkan dengan baik gitu. Setidaknya itu bisa bikin kamu lega. Dan dari sini kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tuh bisa lebih peduli dan sayang sama diri kamu sendiri. Karena dengan kamu bercerita, kamu bisa belajar dengan menjaga kesehatan mental kamu. Terima kasih yang udah bercerita dan kamu harus tetap semangat menang ya. Iya, terima kasih juga udah cerita ke kami semua. Sekarang, dia tahu bahwa nilai terbaik bukanlah di atas kertas, tapi di hatinya. Karena ia berani menghadapi hari-harinya yang begitu melelahkan. Di antara tugas, tekanan, dan pertemanan, ia belajar bahwa berbagi cerita dan saling mendukung juga bagian dari menjaga kesehatan diri dan mentalnya. Dan di balik setiap senyum yang kembali muncul, selalu ada seseorang yang dulu memilih untuk tetap berjuang. Bukan hanya untuk nilai, tapi untuk dirinya sendiri. Gue berteman. Dia baik
Ya, temannya mempunyai salah satu permasalahan remaja, yaitu bau badan. Gue mau beli deodoran dulu ya. Oh iya, nanti lagi ya. Oke. Satu lagi, aku juga punya teman, namanya Echa. Dia sering santai, pesan ojol, berangkat ke sekolah. Lalu terlambat. Itulah yang menjadi permasalahan remaja. Kalau nggak bau badan, ya terlambat ke sekolah. Tapi ya lewatin aja, kayak ngelewatin jalanan waktu weekend. Macet, tapi tetap maju. Wah, udah waktunya nih. Udah selesai, Pak. Jam segini kok baru datang. Sekolah apa sekolah? Samayan! Jangan bikin gue tambah pusing dah. Gue lagi TL nih. Semakin tumbuh dewasa, aku semakin sadar bahwasanya di kehidupan bukan sekedar memperbaiki yang salah dan melengkapi yang kurang, tetapi juga menerima yang kurang dan memaklumi yang salah. Kamu ngapain di sini? Kalau kamu kesini cuma untuk nanya, lebih baik nggak usah. Aku capek jawabnya. Siapa mau tanya? Aku gak mau tanya kok. Aku itu cuma takut kamu itu gak mau berinteraksi sama siapapun lagi. Tapi kamu percaya sama semua orang bilang itu yang aku nyontek? Aku tahu kok. Dan kamu percaya? Aku gak peduli sih siapa yang percaya. Tapi yang aku tahu tentang kamu itu, kamu gak sejahat cara mereka mandang kamu. Tapi sekarang aku mulai percaya deh kalau aku memang benar-benar salah. Stop. Itu kan kata mereka, bukan kata kamu. Mana sih? Tapi terima kasih ya kamu udah mau duduk di sini. Aku itu cuma mau duduk loh di sini. Tapi aku gak akan pergi duluan sih. Kadang yang paling berharga bukan jawaban, tapi keberanian seseorang buat tetap di sebelah kita, meski nggak tahu apa-apa. Teman tanpa menghakimi. Teman yang tidak menghakimi itu langka, bukan karena mereka tidak peduli, tapi mereka tahu semua orang pasti punya luka yang tidak selalu bisa diceritakan. Teman yang tidak langsung menilai, gak buru-buru kasih saran, cuma duduk, dengerin, dan bilang, aku di sini kalau kamu ingin cerita. Kadang bukan solusi yang dibutuhkan, tapi telinga yang mau dengar tanpa menyalahkan. Teman tanpa menghakimi itu bukan yang selalu ngomong, tapi yang tahu kapan harus diam dan kapan harus peluk dalam kehadiran.
Tindakan asusila di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan. Tingginya praktik seks bebas di kalangan pelajar. Berbagai upaya dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak dan menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Di balik seluncur remaja Indonesia, tersembunyi cerita yang tidak semua orang tahu. Sebuah kenyataan yang membuat kita pilu. 30% remaja di Indonesia telah mengalami kasus berhubungan bebas akibat dari pengaruh faktor teman sebaya, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, akses mudah ke konten seksual yang melalui media sosial dan internet, lingkungan yang tidak mendukung, serta kurangnya pengetahuan tentang seks, kesehatan, dan reproduksi. Sebagai remaja Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri kita sendiri dan teman-teman kita dari risiko seks radikal. Jangan takut untuk berbicara dan meminta bantuan jika kamu atau teman-teman kamu sedang dalam situasi yang tidak aman. Kasus di Kalimantan Selatan ditemukan 448 orang terpapar virus HIV dikarenakan pergaulan bebas. Angka ini memicu kekhawatiran, di mana diperlukan tindakan pencegahan dan penanganan yang lebih intensif. Untuk mencegah seks radikal, kita bisa lakukan dengan pertama, selalu beribadah dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Kedua, aktif melakukan kegiatan positif pengembangan bakat yang memperkuat mental dan mengendalikan emosi remaja. Ketiga, penguatan peran orang tua dalam pengawasan dan komunikasi terbuka. Keempat, bergaul di lingkungan yang baik dengan orang-orang berprestasi dan berakhlak mulia. Kelima, lebih bijak dalam menerima informasi yang berasal dari internet maupun media sosial. Ingatlah bahwa seks radikal bukan cuma masalah moral, tapi juga risiko kesehatan serius seperti HIV dan kehamilan yang tak diinginkan. Oleh karena itu, kami mengajak semua yang menonton video ini untuk tidak melakukan seks pranikah yang merugikan diri sendiri. Tunda keinginanmu, jaga hatimu dan dirimu agar terhindar dari risiko besar. Jangan korbankan masa depan demi kebahagiaan sesaat yang merugikan dirimu. Berani menolak dan katakan tidak untuk seks pranikah. Jangan mau untuk mengalir, sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau untuk berjalan. Aku bingung. Sebenarnya aku ini siapa sih? Kenapa aku gak bisa kayak yang lain? Aku merasa kehilangan diri sendiri. Aku bingung. Sebenarnya aku siapa? Jadi gitu. Gak apa-apa kok, wajar. Kita cari solusinya sama-sama ya. Kamu gak bakal sendirian kok. Terkadang kamu hanya butuh seseorang yang dapat merangkulmu di saat kamu merasa kehilangan dirimu sendiri, tanpa merasa dihakimi maupun disepelekan. Sebagai teman, kita harus saling mendukung satu sama lain. Jangan biarkan salah satu dari kita merasa sendiri atau terhakimi tanpa diadili.
Ay, ada di tamu duitku kan? Tadi beliin aku sama Kang. Ini bilang. Itu Ramana. Itu teh Ramana teh. Nyawa lah mobil dia. Coy, ini teh. Kenapa nih? Ini nah bakal laporannya menjadi ya. Jujur kah? Jujur enggak? Kita tuh makan lah. Ini kita tuh makan di sekret. Nah, karena aku minta tolong, nah, yang tadi aku di jalan. Nah, aku juga takut dikit. Ini tadinya bakal lakukan ngambil duit dia. Ya lo mahir bang. Saya lo. Kita belum pada dirinya. Nah, bujuk aja tadi. Kami keluar? Iya, aja buat yang keluaran jadi dulu karena udah dia masuk pulang. Iya, Nah, jadi gua sudah keluaran, jadi kayak masalah ngeram. Jadi lo pas aku di kelas sambil baca buku datang, dia nih buka tas, enggak tahu dia mengambil apa. Mbah tuh dia keluar, buahnya pulang masuk. Besok dia masuk lagi, soalnya duitnya hilang. Buahnya nih tiba-tiba dulu aku difitnah lah aku. Oh, jadi besok biasanya ngambilnya adalah macam saksi atau teman adalah berdasarkan cara ngambil. Ada bang, yang punya takutan madani. Kenapa takutan? Dia jalan dari salah satu anak lo, jadi aku takut madani. Kenapa takutan? Raja karena apa? Jujur aja kan tahu lah siapa namanya. Siapa namanya? Jadi kalau kali itu maksudnya aman CFT kan berberikin dulu ke kelas, jadi aku ya ibu rupanya biar dia perkenalkan mas saya sama-sama. Bah, kayak Fadila mungkin aja padawan tuh coba gimana nih? Gua di kelas siapa dulu ada yang ke belakang? Iya. Itu makiannya anak kakak kalau kakak sekretan biasanya yang hari penyerapan kalau ketika yang bilang kayak kita bilang gimana saya kamu mau kita bikin kita lagi ya. Nah, gitu dah aku sudah mendengar itu dari lama ujian bunga dengan kami menuduh Rama menuduh dia, tapi ujian Rama misalnya dengan kami ada yang menuduh dia, dengan kami jujur aja siapa yang menuduh dia sebenarnya kenapa gimana Rama harus duduk? Mana ada? Tengok kami kemarin kamu iya gerang jujur aja lah aku sudah ada buktinya juga kamu boleh depan mengaku aku loh bukan kita masalah ini ke BK. Iya, aku ada tidak kenal. Kenapa enggak mengaku? Nah, jadi suatu bukti bahwa sebenarnya Rifki yang ambil. Nah, jadi dia yang ambil sebenarnya Rifki, tapi bukan Rima mengambil Rama yang di pelakunya. Padahal Rama itu kan tuh apa-apa. Rifki, kenapa kamu ambil duitku? Karena aku butuh duit. Kenapa begitu duit harus mengambil duit orang? Itu kan bagus banget lah, akan sopan. Nah, jadi siapa nih? Ikam hendaklah minta maaf lawan memberikan duitnya pada dia. Ya, aku ada mengaku.
Salah, aku anak membutuhkan duitnya, tapi duitnya sudah kami pakai ini. Sisa seminggu lagi nih. Nah, Rek, aku ganti pakai ini jerkin dulu lah, bayarin. Nah, kenapa kita hanya beberapa bulan lagi nah? Nah, jadi siapa nih? Kamu hendaklah minta maaf lawan memberikan duitnya ke dia. Wah, kami minta maaf lah. Yes. Ada yang membagikan dia minta maaf lawan dia aja, dan minta maaf jangan lama. Ada nyakir kan namanya dulu. Rama, ada nih Sumat, masuk dulu. Nah Ram, jadi bulan ini sudah mengaku bahwa bulannya mengambil. Di bulan ini nak minta maaf kita karena sudah menikam. Minta maaf lah. Maaf lah, Maaf lah, Ram. Ya. Allah. Nah, berarti selesai nih masalahnya. Nah, siapa Rama memaafkan jalan bulannya? Ya, aku maafkan. Nah, demikian kakak memaafkan jalan. Iya, aku maafkan karena sudah diganti juga. Jangan diulangi lagi lah, Rifki. Nah, jadi karena sudah selesai masalahnya, jadi Kia dan Rama bisa keluar dulu lah. Buat untuk bulan ini kamu untuk tetap aja di sini, soalnya aku anak bukan itu suatu juga. Nah, jadi kesalahan bulan kamu itu yang pertama. Nah, maksudnya itu udah menimbulkan tekanan mental bagi korban karena dia kan tahu apa-apa nih. Jadi bulan kamu tuduh otomatis dia shock tuh. Padahal bukan dia yang ambil sebenarnya. Nah, yang kedua juga, Rifki kan berpadang tuh kalau misalnya dia mau duduk dia tuh dengan alasan dia tuh butuh duit. Nah, butuh duit itu bukan menjadi sebuah alasan sambil mencuri, karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, itu juga merupakan tindak kriminal. Walaupun misalnya nih, dia sudah mengapakan, itu tetap juga bukan kami harus sadar diri, gak tenang, jangan lagi melakukan itu. Kalau mereka melakukan itu di kemudian hari, itu tuh bukan masalah kecil lagi kayak ini, tapi masalah besar sudah bisa ke pihak berwajib malah bukan kami. Pahamlah di sini. Pahamlah apa yang aku pada ini. Mudahan ibu dan ikalah kamu menjadikan semua masalah ini jadi pelajaran supaya ke depannya buat depan lagi kayak ini. Oke lah, jadi kalau kayak itu, nah jadi mudahan ini supaya boneka ini sadar diri, jadi gak pernah kali lagi lakukan kesalahan yang sama. Pun boneka mau kesalahan yang sama, aku bakal menindaklanjuti boneka ke pihak yang lebih berlanjut.